Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat menyaksikan video singkat saya ini. Baik, saya Maulina Alfanur, SHI.ME, dosen pengasuh mata kuliah Fatwa Ekonomi Islam di YIN Langsa. Baik, materi hari ini akan saya sampaikan mengenai akad produk-produk perbankan, yaitu akad produk mudharabah. Apa itu mudharabah? Baik, mudharabah adalah dalam PSAK atau Panduan Standar Akuntansi nomor 105, mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik dana, yaitu menyediakan dana 100%, ya, disebut sebagai sohibul mal, dan pihak kedua sebagai pengelola dana yang bertindak selaku pengelola suatu usaha. Dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan di awal, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Ya. Selanjutnya, dasar-dasar hukum mudharabah. Menurut ulama fikih, mudharabah dilandaskan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dalam Al-Quran, akad mudharabah itu bisa dilihat dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 283 dan di surat An-Nisa ada pada ayat 29. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Tabrani yang artinya Abbas bin Abdul Muthalib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudaribnya atau kepada si pengelola usaha agar tidak mengarungi lautan dan tidak mengarungi lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia sebagai mudarib atau sebagai pengelola usaha harus menanggung segala resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan oleh Abbas itu didengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Kemudian pada ijma', ya, hukum pada akad mudharabah menurut Wahbah Zuhairi dijelaskan bahwasannya para sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai mudharabah kepada seorang mudarib atau pengelola usaha, ya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari mereka. Ijma' tersebut termasuk ke dalam jenis ijma' sukuti, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkarinya, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai ijma' yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan suatu hukum. Baik, kemudian sumber hukum selanjutnya adalah qiyas. Hukum qiyas pada akad mudharabah itu dapat dianalogikan kepada akad al-musaqqah, di mana sebagian dari pemilik modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian atau kompetensi, sehingga membutuhkan pihak lain yang mempunyai keahlian atau kompetensi yang baik namun tidak mempunyai modal yang memadai untuk mengelola suatu usaha. Baik, di sini ada skema mudharabah, di mana ada sohibul mal dan mudarib. Sohibul mal ini menyediakan dana sebesar 100%, ya. Kemudian si mudarib hanya mempunyai keahlian atau skill, ya, untuk mengelola suatu usaha. Kemudian mereka melakukan suatu akad mudharabah, ya.
melakukan kegiatan usaha, pengelola usaha yang akan mereka jalankan. Kemudian mendapat keuntungan. Jika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Ya. Kemudian ketika sudah mendapatkan keuntungan, maka modal di awal tadi 100% dikembalikan kepada si shahibul mal atau pemilik modal. Ya. Kemudian selanjutnya untuk rukun dan syarat mudharabah. Rukun untuk mudharabah yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu adanya shahibul mal atau pemilik dana, kemudian adanya si mudharib atau si pengelola usaha, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah modal atau disebut sebagai ra'sul mal, ya. Yang ketiga adalah usaha yang akan dijalankan atau al-amal. Yang keempat, keuntungan. Yang kelima, pernyataan ijab dan kabul atau sighat, ya. Untuk syarat-syarat pada akad mudharabah, yang pertama, pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum atau mukhalaf. Jadi si mudharib dan si shahibul mal harus seorang yang cakap hukum atau mukhalaf, ya. Bagaimana orang yang cakap hukum itu? Salah satunya harus dewasa atau baligh, ya. Kemudian berakal, bukan orang gila, ya. Kemudian modalnya itu harus berupa alat tukar atau uang, ya, bukan uang mainan tapi uang asli, ya. Kemudian modal juga harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur. Kemudian modal juga harus dalam bentuk tunai, ya. Dan modal harus dapat dipindahkan atau diserahkan dari si pemilik modal atau shahibul mal kepada pengelola modal atau mudharib, ya. Kemudian jenis-jenis mudharabah itu terbagi 3. Yang pertama mudharabah mutalaqah, yang kedua mudharabah muqayyadah, dan yang ketiga adalah mudharabah musyarakah. Untuk aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah, yaitu mudharabah diterapkan terhadap produk funding dan produk financing. Pada produk funding, yaitu yang pertama tabungan, baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka seperti tabungan haji dan tabungan korban. Jadi produk perhimpunan dana ini didasarkan kepada fatwa DSN MUI nomor 02/DSN MUI /4/2000 tentang tabungan. Kemudian yang kedua adalah deposito. Deposito itu baik deposito biasa maupun deposito spesial, ya, di mana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu. Produk ini juga didasarkan pada fatwa DSN MUI nomor 03/DSN MUI /4/2000 tentang deposito. Pada sisi financing diterapkan untuk pembiayaan mudharabah, baik pembiayaan modal kerja maupun investasi khusus mudharabah muqayyadah. Produk pembiayaan mudharabah ini didasarkan pada fatwa DSN MUI nomor 07/DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Baik, untuk analisis kasus dalam akad mudharabah adalah saya contohkan. Shahibul mal memberikan modal sebesar 10 juta kepada si mudharib atau si pengelola usaha, ya, untuk modal usaha yang akan mereka jalankan nantinya. Mereka menyepakati nisbah bagi hasil yaitu 60% untuk mudharib dan 40% untuk shahibul mal. Porsi besar untuk mudharib dikarenakan pada idealnya
skema mudharabah memberikan porsi yang besar pada pengelola usaha. Ya. Kemudian pada rentang waktu setahun, usaha yang mereka kelola itu sudah balik modal dan mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah. Ya. Kemudian sehingga pada saat itu dalam rentang waktu setahun, usaha yang mereka kelola itu sudah balik modal ya, dan mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta. Ya, sehingga pada saat itu si mudharib harus mengembalikan modal yang ia gunakan kepada si sohibul mal sebesar 10 juta. Ditambah dengan pembagian hasil usaha yang mereka dapatkan ya, yaitu untuk sohibul mal sebesar 40% atau 4 juta rupiah, dan untuk mudharib dengan nisbah 60% yaitu adalah 6 juta rupiah. Sampai sini bisa dipahami ya untuk contoh yang saya berikan. Baik, kita lanjut. Manfaat mudharabah. Manfaat mudharabah yang pertama adalah bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat. Ya. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha atau perusahaan yang mereka dapatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow nasabah sehingga tidak memberatkan si nasabah. Kemudian yang keempat, bank akan lebih selektif dan berhati-hati dalam mencari usaha yang memang benar-benar halal, aman, serta menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang kelima, prinsip bagi hasil berbeda dengan prinsip bunga. Ya. Baiklah, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan, pembiayaan mudharabah, ya, pembiayaan merupakan faktor penting dan menjadi dasar dari pemberian pembiayaan. Akad yang tidak memenuhi rukun serta syarat adalah batal atau tidak sah. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, ya, atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian yang dilakukan adalah yang pertama adalah dengan cara musyawarah. Namun ketika tidak terselesaikan dalam musyawarah tersebut, maka akan melalui jalur hukum, yaitu melalui badan arbitrasi syariah. Ya. Kemudian mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Kemudian kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Oke, selanjutnya tidak ada ganti rugi dalam akad mudharabah karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya, baik, untuk materi hari ini telah selesai. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.